Selamat sore semuanya. Seperti biasa, kita akan kembali menganalisa beberapa saham yang memiliki potensi untuk profit buat ditradingkan besok tanggal 31 Maret ya, hari terakhir bulan Maret ini tahun 2022. Jangan lupa seperti biasa, jangan lupa untuk melakukan like dan subscribe serta bunyikan notifikasinya pada YouTube Anda, supaya Anda nggak ketinggalan video-video terbaru yang akan saya upload. Oke, jadi sebelum kita masuk ke dalam sahamnya satu persatu, kita akan bahas dulu IHSG ya, indeks kompositnya. Kalau kita lihat dalam beberapa hari ini, dia bergerak sangat ranging ya, sangat sideways dan arahnya sangat tidak menentu. Jadi belum breakout ke atas, juga tidak breakdown ke bawah. Jadi kita masih akan tunggu aja nanti IHSG-nya akan breakout kemana, karena kalau kita lihat kondisi saham global saat ini juga kondisinya belum begitu menentu arahnya dan cenderung mengalami koreksi ya. Kalau kita lihat Amerika, kemudian HSI juga masih gantung di atas, so kita lebih baik bersikap cukup hati-hati aja terhadap kondisi global yang masih belum stabil. Oke, kita akan masuk saham-sahamnya satu persatu ya, ada cukup banyak saya kira. Kita akan mulai dulu dari TPIA. TPIA ini juga sudah pernah saya share di grup ya, jadi bagian yang belum join grup silahkan join supaya Anda nggak ketinggalan info-info saham-saham menarik yang saya dan teman-teman sering sharing bareng-bareng ya. Jadi konsepnya kita ini trading bareng-bareng, cari cuan bareng-bareng. Saat ini TPIA sudah hit target yang pertama ya, jadi dia keluar dari symmetrical triangle ini, dan menurut prediksi saya kalau symmetrical triangle gini biasanya dia bisa naik cukup tinggi, tapi setidaknya Anda bisa sudah taking profit terlebih dahulu karena dia sudah kena target yang pertama ya, atau mungkin taking profit sebagian, dan sisanya moga-moga aja dia bisa terbang sampai ke 10 ribuan ya. Itu untuk TPIA. Jadi bagi Anda yang belum masuk, sebaiknya Anda tunggu dulu retracementnya nanti, jangan buru-buru masuk. Nanti akan kita bahas lagi kalau misalnya ada retracement yang cocok ya, tapi sementara yang kelihatan di daerah sini ada gap ya, tapi mungkin juga dia nggak akan lari sejauh itu. So bagian yang belum punya sebaiknya nunggu aja dalam besok atau beberapa hari ke depan bagaimana, apakah ada retracement atau enggak. Kalau enggak ya Anda mau coba langsung masuk dengan HK ya di 10.000 juga nggak apa-apa, tapi resikonya tetap harus Anda batasi. Jadi sebenarnya entry mau model apapun itu nggak apa-apa asalkan Anda paham resiko ya. Jadi kalau misalnya Anda mau langsung masuk beli sekarang malam ini gitu misalnya, Anda batasi resikonya di 9.900 ya. Dan saran saya kalau misalnya Anda mengambil tindakan agresif seperti ini, lotnya Anda kurangi, Anda kecilkan ya, supaya itu tidak menambah pressure atau mempengaruhi psikologis Anda. Ya, itu untuk TPIA. Kemudian ada EMTK. MTK ini setelah ditunggu cukup lama akhirnya juga breakout juga ya. Jadi kapan hari sebenarnya sudah diprediksi akan terbang ya, akan terbang karena sudah mantul dari moving average 20, 50 dan juga area support ya, tapi kemudian terbangnya nggak lancar ya, jadi masih bergerak sini baru akhirnya sekarang dia sudah break dari range yang ini ya, dia udah breakout dan kemungkinan menurut saya akan menuju target 2500-an ya. 2500 sangat mungkin untuk dicapai. So bagi Anda yang belum punya sebaiknya Anda tunggu aja retracementnya di 2310 ya. Kalau misalnya nggak dikasih tidak apa-apa, kita cari saham yang lain. Kebetulan saya sendiri sudah punya, dan Anda pasang stop lossnya di 2200 ya. Kalau misalnya Anda mau nekat HK juga nggak apa-apa, siap-siap nanti kalau misalnya dibawa turun lagi baru Anda masuk gedean ya. Targetnya yang terdekat kira-kira di 2500, nggak akan terlalu jauh dari itu dulu. Kalau misalnya dia bisa breakout lagi baru dia akan ke target yang lebih atas, dan itu di angka berapa nanti ini udah kelihatan ya. Jadi angka selanjutnya adalah 2700 kalau misalnya MTK memang bisa terbang setinggi itu. Oke, nextnya adalah MPPA. Terus saham-saham konsumer, kemudian ini saham untuk
belanja-belanja gitu ya, biasanya akan ramai menjelang lebaran. Dan kalau kita lihat dia sudah saat ini hit target kita yang pertama di 422 ya, udah breakout dari neckline W-nya. Menurut saya akan kemungkinan besar tetap akan melanjutkan perjalanannya ke atas. So bagi Anda yang belum punya, silahkan aja masuk. Anda boleh masuk dengan stop loss terbatas di sekitar 390 ya. Jadi moga-moga aja masih bisa lanjut ke target selanjutnya 490 dan 608 ya. Walaupun hari ini belum begitu kuat breakout, tapi siapa tahu besok tiba-tiba langsung di break ya. Biasanya kayak gini, ini kan masih tertahan dulu di area support dan masih nempel terus. Ini biasanya dia mencoba untuk terus mendobrak ke atas ya. Jadi moga-moga besok atau beberapa hari mendatang dia bisa naik. Sebenarnya udah cukup lumayan cuan juga ya. Kemudian kita lihat ada Mior ya, Mayora. Ini saham-saham konsumer juga oke, Unilever juga oke, cuma menurut saya Unilever sangat lemot. So Mior ini kayaknya lebih mending ya. Jadi kita lihat ini dia sudah breakout dari downtrend line ini, dan dia juga sudah mandul dari dua biji apa ini higher low ya, low, kemudian dia membentuk higher low, dan dia hari ini membentuk bullish engulfing dengan volume yang sangat meyakinkan ya. Jadi saya kira ini sangat pantas untuk kita masukkan dalam perhitungan trading. Target kita adalah yang pertama coba di sekitar 1800 dulu ya. Kalau misalnya dia bisa break ya, moga-moga dia bisa lanjut lagi ke arah 1880 ya. Bagian yang belum punya, Anda bisa nunggu sejenak di 1705. Kalau misalnya di sana ada bit area yang agak tebal, Anda boleh masuk ya. Itu stop lossnya pasang di 1635. Saya kira mungkin besok bisa aja ada sedikit retracement, karena Mior ini biasanya stylenya nggak langsung terbang gila-gilaan gitu ya, dia bisa ada retracement sedikit. Nextnya setelah itu adalah Ace. Unilever mirip ya, tapi saya nggak bahas, nanti mungkin akan saya kasih selingannya sebentar ada. Jadi Unilever ini Anda boleh pantau kalau dia bisa close di atas moving average 20 yang merah ini ya. Jadi hari ini mencoba close namun masih gagal. So kalau misalnya dia bisa close di atas ini, maka ada potensi dia akan terus ke target bintik-bintik biru ini ya. Minimal mungkin target yang pertama ini dulu dia akan capai. So Anda tunggu buy break aja di garis hijau ini ya. Kemudian Anda pasang stop lossnya di sekitar 1010 ya. Moga-moga dia kena target hijau ini. Nextnya adalah JPFA. JPFA ini juga pernah saya bahas kayaknya sebelumnya ya, ini sudah pernah saya gambarkan garis hijaunya. So still on the track ya. Jadi Anda boleh masuk, Anda boleh kurangi resiko Anda di 1585. Moga-moga dia bisa lanjut ke target garis biru 1740 atau 1750-an. Saya kira bisa 1750 ya. Itu JPFA. Kemudian ada ASA. ASA juga cukup menarik ya, sangat-sangat menarik. Karena apa? Kelihatannya moving average-nya ini mau golden cross, 20 sama 50-nya mau golden cross. Dan kemudian alasan kedua adalah dia sekarang sedang retrace sangat cantik ya, pullback sangat cantik di area support, dan hari ini membentuk candle bull yang cukup lumayan. So saya kira ini ada potensi sekali untuk lanjut, setidaknya dia akan hit target dekat MA 200 2930, dan kemudian nextnya adalah 3180 ya. Itu untuk ASA. Anda boleh langsung masuk aja, atau Anda mau tunggu sebentar di bawah-bawah sini. Tadi saya sudah masuk ya. Anda boleh pasang stop lossnya di sekitar 2350, atau kalau mau ketat boleh di 2390. Nextnya ada Buka ya. Buka ini mulai ada menunjukkan tanda-tanda penguatan ya, yang kalau kita lihat sekarang dia udah mulai breakout ya. Hari ini breakout ya, tumben ya, breakout dari downtrend line ini, dan ini menunjukkan indikasi yang gejala awal yang lumayan oke ya, belum pasti tapi gejala awal yang lah ya lebih mending lah ya. Dan target selanjutnya adalah ini target yang pertama di 370 ya. Baik bila Anda punya, kapan hari juga saya sudah info ini breakout dari resisten yang ini udah sampai target. Kalau dia bisa breakout kotak hijau ini, dia akan menuju ke 508
Ya, moga-moga aja nyampe ya. Jadi bagian yang belum punya silahkan, kalau Anda mau masuk di 370, sekitar 370 maksud saya, Anda boleh pasang stop lossnya agak ketat. Dia itu di sekitar 334. Stop loss kedua alternatif adalah di sekitar 286. Ya, moga-moga dia bisa hit target sini dulu, nggak usah jauh-jauh. Nextnya ada BNGA. BNGA juga cukup lumayan ya, jadi kapan hari sudah pernah diinfo untuk masuk ya, karena dia sedang breakout dari downtrend line dan previous resistance, dan saat ini dia mantul dari resisten become support dan sekarang naik ya. Ini naiknya cukup lumayan, dia membentuk model kayak peluru gini, jadi kayaknya mau nembus. So bagian yang belum punya silahkan Anda boleh masuk aja dengan stop loss terbatas ya, di sekitar sini aja jadi stop lossnya ya, sekitar 1075 ya. Jadi moga-moga aja target di 1195 ini bisa kena. Saya kira ini potensinya cukup gede ya, dia membentuk nyendok gini, kelihatannya dia mau breakout. Atau Anda boleh buy if break di 1110. Jadi kalau dia bisa breakout dari ini, Anda baru masuk, Anda pasang setelannya di buy bila break lebih besar dari 1105. Next nya setelah BNG adalah Panner, PANR ya, Panner, salah. PNR ini masih bergerak lemot ya dari rekomendasi kemarin kapan hari, nggak bisa saya pernah share juga di grup, dan masih sideways, namun sekarang cenderung menunjukkan pola yang lebih meyakinkan ya. Yang pertama dia udah mulai membentuk higher high dan higher low, dan juga dia sudah breakout dari 2 MA ini ya, dan volume cukup stabil. So saya kira ada potensi lah dia akan menuju target selanjutnya, mungkin maksimal dulu di 392 dulu. Mungkin untuk target yang jangka lebih pendek Anda bisa target dulu, gak usah terlalu tinggi, misalnya di sekitar ya 330 lah ya, Anda boleh hit target di situ. Oke, nextnya setelah Panner ada ASIP. ASIP juga lumayan ya, hari ini membentuk bullish engulfing walaupun terjadi koreksi ya. Jadi kalau kita lihat, kita gambar yang baru aja, kelihatannya dia akan berusaha untuk breakout resisten ini. Jadi kalau misalnya Anda mau, Anda mungkin nggak usah buru-buru masuk dulu. Jadi ada dua skenario untuk masuk. Yang pertama, Anda tunggu retracementnya di daerah sini ya, kemudian kalau misalnya terjadi retracement, kemudian baru akan naik ya. Yang kedua, skenario kedua adalah Anda tunggu breakout dari garis penceng ini ya, garis miring ini. Kalau dia misalnya breakout, misalnya dia terjadi breakout di sini ya, jadi Anda baru saat itulah saat yang paling tepat Anda untuk mulai masuk ya. Jadi buy if break, buy if break 136, Anda pasang stop lossnya di sekitar 123, atau Anda boleh buy if pullback di 110 ya. Buy if pullback Anda pasang stop lossnya di 94. Itu untuk ASIP ya, Anda boleh pasang sekarang ordernya, bukan langsung buy ya, pasang order ya. Nextnya adalah SMDR. SMDR ini sudah pernah saya infokan, dan selamat bagi Anda sudah follow di area-area titik-titik hijau ini. Kapan hari saya sendiri sudah taking profit di garis biru ini ya, dan saat ini ternyata breakout ya. Syukur-syukur bagi Anda yang masih hold, tentu Anda cuan udah banyak sekali. Jadi kalau misalnya Anda mau masuk, saya kira ini jangan dikejar, tunggu aja retracementnya. Kalau misalnya dikasih retracement, at least setidaknya moga-moga ada retracement di area 1465 lah ya. Ya, jadi Anda tunggu retrace dan kemudian Anda pasang stop lossnya di sekitar 1430, barulah moga-moga dia bisa hit target yang kedua di 1565 ini. Atau kalau misalnya Anda mau HK langsung nggak apa-apa, tapi stop lossnya tetap di sini. Saya kira pelayaran mungkin besok dia juga bisa jalan ya. Ada bull juga, ini bull ini di luar skenario pembahasan saya hari ini.
Ya, cuman kelihatannya dia ada potensi juga. Oh, ini di grup saya udah bahas ya tadi ya. Jadi saya bahas lagi tambahan di sini aja. Jadi ini udah, kalau tadi pagi saya infonya ini masih belum golden cross ya. Sekarang udah golden cross MA20 dan 50-nya. The beginning ya of golden cross pertama kali. Maksudnya menjelang awal uptrendnya setelah sekian lama dia turun. So, ini sangat potensi ya, dia membentuk upper trend line, higher high, high low. Mungkin sekali dia setidaknya bisa hit target di trendline ini atau garis biru yang ada di sini. Itu untuk bull ya. Jadi Anda boleh masuk aja garis hijau ini, Anda pasang stop lossnya di sekitar 146. Ya, target pertama boleh di trendline ini, kedua di sini. Ya. Bull, kemudian ada SMDR tadi udah, yang terakhir Kino ya. The last, udah banyak banget. Ini bisa untuk sangu 2 hari 3 hari ya. Jadi saya sekarang mungkin bikinnya nggak selalu setiap hari, mungkin 2-3 hari sekali saja cukup. Dia membentuk upper trend line ya. Yang kedua adalah dia sudah breakout dari previous resistance. Dia sudah breakout. So, ini sangat-sangat bagus. Anda bisa nunggu di area sekitar pindik-pindik ini ya. Anda bisa nunggu di area ini 3480. Kemudian Anda pasang SL-nya di sekitar 3210. Atau mungkin di garis hijau ini juga tidak apa-apa. Moga-moga targetnya bisa kena. Saya kira dia setidaknya akan menuju target 3730. Ya, ini target pertama udah hampir kena ya. Kita upgrade target aja. So, sangat-sangat mungkin besok mungkin small retracement, kemudian ya Anda baca order booknya. Jadi kalau misalnya besok ada antrian tebal di bawah turun dikit, Anda nggak usah takut. Anda bisa entry di garis pendek-pendek itu atau entry di sekitar 3240 ya, di dua area ini. Saya kira oh ya, ini volumenya juga lumayan gede ya. Saya kira ini ada potensi untuk naik lah. Oke, cukup sekian dulu. Saya kira udah cukup banyak untuk trading plan hari terakhir bulan Maret besok. Jadi selamat mempersiapkan diri. Semoga kita semua besok boleh mendapatkan cuannya banyak. Ya, selamat malam, selamat beristirahat, selamat mempersiapkan diri. Dan saya ucapkan terima kasih sudah nonton video ini. Salam profit.